Syukur alhamdulillah, dimana kita pada hari ini dalam kondisi yang sehat, sama-sama kita berada di sekolah yang kita cinta ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada al sahabat beliau sekalian. Yang dihormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu selaku dan guru SMP Negeri Bangda Baru yang kami muliakan. Ini kita dalam waktu yang singkat ini Bapak ingin menyampaikan itu pertama sekali ibu kita, yaitu untuk Faridah Aryani. Ini akan menyampaikan atau menjelaskan tentang masalah diseminasi budaya positif dengan SMP Negeri Baru. Oleh karena itu kami harapkan kepada Bapak Ibu tolong diikuti dengan serius apa yang dipaparkan oleh ibu kita, oleh Ibu Faridah Aryani sebentar lagi. Ini berhubung waktunya lama singkat sekali, itu untuk menghemat waktu kami silakan langsung kepada Ibu Faridah Aryani. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang sangat kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman semua yang telah berhadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 5 Bandar Baru yang saya sampaikan oleh saya sendiri, yaitu Faridah Aryani, yaitu calon guru penggerak angkatan 8 PD Jaya. Sebelum kita mulai acara, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim untuk keberkahan acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, untuk hari ini saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 5 Bandar Baru. Coba kita perhatikan, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setujukah teman-teman? Setuju. Oke, untuk jawaban yang pertama setuju ya. Ada yang nggak setuju Bu? Ya. Hukuman itu kan baiknya kalau nggak ada cara lain di ujung baru. Di ujung baru hukuman menurut. Oh, terima kasih, bagus sekali Bu Ratna. Kemudian selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Ibu? Setuju. Ada pendapat lain? Kalau sesuai dengan konsekuensi yang telah ditetapkan atau diputuskan bersama, setuju. Setuju. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lihat ya. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Ya, mari kita lihat untuk selanjutnya. Tetapi di konsep insi budaya positif, apa yang kita pelajari di sini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nanti kita cermati lagi pernyataan yang di belakang nanti ya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Konsepsi tentang teori kontrol, saya akan menceritakan suatu kejadian. Misalnya ada suatu benda yang kita sayangi, yang kita sukai, kita
genggam di tangan kita, terus datang kawan kita ingin merebut genggam barang tersebut. Teman kita tersebut datang menggelitik kita, memukul kita, mencubit kita, atau merampasnya dari kita. Apakah barang ini akan jatuh ke tangan teman kita atau tetap di tangan kita? Akan jatuh. Jatuh. Tetap di tangan. Tetap di tangan ya. Bagaimana Bu Cut? Tetap jatuh ya? Jatuh. Jatuh ya. Tetapi bukan begitu Bu Cut. Sesungguhnya kalau kita mempertahankan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, kita sukai itu, seberapa kuat orang merampasnya tidak akan terampas. Karena kita akan berusaha menggenggam sekuat tenaga mempertahankannya. Jadi begitu juga dengan teori kontrol ini. Seberapa kita memaksa anak didik kita atau mengajak anak didik kita merayunya, kalau mereka kesadarannya belum muncul dari dirinya, maka tidak akan terlaksana dengan baik. Dapat dimengerti ya? Ya. Contohnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol. Ya, betul. Di depan kita dia udah iya, tetapi di belakang kita bisa saja dia kembali ke sifat semula. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan kita mengkritik dia, maka dia akan berubah. Tapi sesungguhnya itu Belum tentu. salah, belum. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif. Kita bilang kalau kamu begini nak, maka akan terjadi begini. Kalau kamu berbuat begini, kamu akan celaka. Tetapi yang sesungguhnya itu juga belum efektif. Karena apa? Karena belum datang kesadaran dari dalam diri si anak. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang kita pikirkan selama ini. Jangankan di sekolah, di rumah, kita merasa bahwa kita bisa memaksa anak kita. Tetapi sesungguhnya itu juga tidak efektif. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari kiat-kiat bagaimana juga yang harus kita terapkan. Yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana yang kita ketahui sekarang, yang kita hadapi sekarang stimulus respon tentang dunia. Sedangkan teori kontrol tentang dunia bagaimana? Yang tentang stimulus tentang dunia yaitu realitas, kebutuhan sama. Apakah kita berpikir kebutuhan kita sama? Enggak. Tidak ya, sesungguhnya memang kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu dari stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti yang kita bicarakan tadi tentang diferensiasi. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang saya bilang tadi, teori kontrol, bahwa kita sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami murid kita, bagaimana pandangan dia. Jadi kita tidak boleh memaksakan pandangan kita ke murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Sesungguhnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak tersebut bandel? Kenapa anak tersebut melanggar? Pasti dia memiliki tujuan. Nanti kita akan pelajari lagi tentang kebutuhan anak, kebutuhan setiap kita manusia ini. Jangankan anak, kita juga mempunyai kebutuhan. Kemudian untuk yang lain selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sesungguhnya menurut teori kontrol hanya Diri Anda sendiri. yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi cuma kita yang bisa mengontrol Diri sendiri ya. sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain tanpa orang tersebut mempunyai kesadaran dari dalam dirinya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan
gagal. Ini juga belum efektif, yaitu kalau teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kita berkolaborasi dengan siswa, maka akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir kalah menang. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Karena semua pendapat itu sama, semua sikap anak itu benar. Semua yang tujuan kita adalah untuk menang. Selanjutnya, disiplin positif. Kecenderungan pandangan tentang disiplin yang kita pikirkan selama ini tentang disiplin. Yang pertama, tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Ini kan yang ada di benak kita tentang disiplin. Ya. Ya. Kemudian akhirnya akan muncul ketidaknyamanan. Kenapa? Ya karena ini. Karena kita dikurung atau dikawal oleh tata tertib, peraturan, kepatuhan. Kita melakukannya tidak ikhlas. Karena apa kita melakukannya? Karena ini. Karena ada aturan tata tertib ini. Tetapi yang sesungguhnya nanti bagaimana juga disiplin yang sesungguhnya, yaitu suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi nilai-nilai yang muncul dari ketaatan ini, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, bukan lagi dari peraturan-peraturan yang tadi. Dapat dimengerti ya Ibu-ibu? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas. Tidak ya? Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif yang dari dalam diri kita yang ingin kita capai secara universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perbuatan si anak melanggar itu kenapa? Dia mempunyai tujuan. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah lahir dari keyakinan-keyakinan dan motivasi dari dalam jiwa seseorang, bukan dari paksaan, bukan dari aturan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah ini. Profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, mandiri, kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Kemudian bergotong royong, nilainya yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Selanjutnya bernalar kritis, yaitu memperoleh dan proses informasi, kemudian analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kreatif. Bagaimana yang nilai kreatifnya? Gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Kemudian selanjutnya yang saya bahas tadi yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ini bukan murid saja yang ingin mencapai kebutuhan ini.
kita peroleh. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Secara rinci nanti akan saya jelaskan. Unsur-unsur yang ini kebutuhan dasar manusia itu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Yang masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yaitu makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal, keturunan, kesehatan. Jadi unsur ini harus terpenuhi agar apa? Agar terciptanya kenyamanan. Kalau tidak ada salah satu unsur ini saja tidak ada, maka tidak akan lahir kenyamanan dan akan lahir persoalan-persoalan yang terjadi. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk dasar selanjutnya yaitu penguasaan, yaitu harga diri, didengar, memimpin, diakui, dan berprestasi. Untuk kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Yang mana yang masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia kesenangan? Yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kesemua kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Kalau ada anak yang bermasalah, harus kita lihat kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Pasti salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Bisa saja dia ada di rumah dimarahi oleh ibunya, maka kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, benar sekali Bu Novi, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebelum kita menyalahkan anak, kita introspeksi. Bukan introspeksi dulu si anak. Kenapa dia demikian? Pasti ada masalah di kebutuhan ini yang mana tidak terpenuhi. Dapat dimengerti ya? Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, aku senang main kerja-kerjaan dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan dasar apa yang terpenuhi? Kesenangan. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih Ini sayang. kebutuhan Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kerjaan aku. Penguasaan. Kemudian untuk selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Yang ingin dia dipenuhi? Kebebasan. Dapat dimengerti ya Ibu? Insyaallah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, motivasi ada dua ya, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ini motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia tidak melakukan hal tersebut karena tidak nyaman dan takut dengan hukuman, bukan karena kesadaran. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukan tersebut bukan karena kesadaran dia, tetapi karena ingin mendapat imbalan, ingin mendapat hadiah. Jadi itu juga tidak efektif. Kemudian motivasi intrinsik, inilah yang ingin kita hadirkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia akan melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tidak mesti di siswa, di kita juga. Misal kita melakukan sesuatu, kita
sekolah. Maka ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian lagi, saya ingin datang tepat waktu agar menjadi guru yang berprestasi atau mendapat hadiah nanti pas di akhir semester, menjadi guru yang disiplin. Itu juga ekstrinsik. Jadi bagaimana juga seharusnya kita melakukannya dengan motivasi dari dalam diri kita. Dapat dimengerti ya Ibu? Ada pertanyaan? Selanjutnya, yang selanjutnya didukung oleh penghargaan. Yang kita ketahui bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi kenyataannya penghargaan itu bisa menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menunjuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dia dihukum. Kenapa merasa dihukum? Karena dia melakukannya karena dibujuk oleh penghargaan. Dia dipaksa oleh penghargaan, makanya dia merasa dihukum. Bisa dimengerti ya? Kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau tidak diberi penghargaan, maka dia tidak akan melakukannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau dia tidak diberi penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Itu adalah mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Pas saya masuk, saya kasih penghargaan. Sedangkan pas guru yang lain masuk, tidak memberi penghargaan. Maka ini akan merusak hubungan murid dengan guru lain. Begitu juga kita. Dapat dimengerti? Bisa, Bu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Bergantian ya. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi di sini bagaimana yang dikatakan dengan ini? Beri pengakuan secara khusus. Jadi untuk ke depan kita akan mempelajari tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi perankingan. Kenapa? Karena semua siswa itu, semua murid itu istimewa. Ada istimewa dia di bidang akademik, ada bidang agama, ada bidang dia membantu kawan sosialnya, ada bidang disiplin. Jadi semua anak itu perlu pengakuan kita. Iya, mempunyai skill masing-masing. Iya, setiap anak itu spesial di bidangnya. Kalau pengakuan secara khusus ini kita berikan untuk semua anak, maka insya Allah kedepannya tidak ada lagi anak yang merasa rendah diri dan semua insya Allah akan bersemangat untuk belajar. Jadi selanjutnya yaitu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikannya situasi. Kemudian kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini untuk si A misalnya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi semua yang positif itu dilakukan anak, semuanya kita beri pengakuan atau apresiasi kebajikan.
Jadi semua anak akan merasa dia dihargai, semua anak akan percaya diri. Dapat dimengerti ya? Mengerti. Selanjutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba perhatikan ke sini ibu-ibu. Tindakan gurunya, kemudian kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini apa? Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa? Push up loh. Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Hukuman. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Di sini untuk yang pertama ini tadi ibu-ibu ragu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman. Kenapa? Hanya bisa apa ini di sini? Diambil efek jerahnya, tidak ada pembelajaran. Sedangkan kalau kita lihat konsekuensinya, kalau dia terlambat itu apa konsekuensi yang kita suruh? Mencatat pada saat istirahat. Bagaimana membedakan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman hanya ada efek jerahnya, tidak ada pembelajarannya. Konsekuensi ada pembelajarannya. Ada faedahnya lah kalau kita bilang. Kalau mencetak pelajaran yang tertinggal itu berarti dia faedahnya apa? Pelajarannya tidak tertinggal. Pelajaran yang tadi tertinggal udah dia catat. Dapat dimengerti kan? Sedangkan ini hanya efek jerahnya yang ada. Sedangkan dia harus mencetak lagi pas di rumah nanti. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ini udah kita bahas tadi hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Seperti yang tadi, kalau mencatat 100 kali itu sangat menyakitkan. Sakit nggak 100 kali? Sampai bunuh buku mungkin ya. Tetapi kalau ini mencatat pelajaran yang tertinggal, ya itulah yang seharusnya terjadi. Dimengerti ya? Kemudian membuat anak sakit, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pasti dia didendamkan sama kita. Kemudian untuk hukuman anak membenci kedisiplinan. Gara-gara ini anak jadi benci. Kemudian paksaan, dari hukuman akan lahirlah paksaan ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nanti kalau ini ada dia tidak tahu apa kesalahan dia. Kalau di ini anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan konsekuensi ini. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau hukuman ini. Kalau di konsekuensi anak merasa dihargai, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Dapat dimengerti ya? Mengerti. Kita lanjutkan ya.
posisi kontrol. Di sini kita akan melihat di posisi kontrol manakah kita berada. Apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita menjadi teman? Atau kita menjadi pemantau atau manajer? 5 posisi kontrol, coba perhatikan ke sini, yaitu untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini menghindari hukuman, identitasnya gagal. Kemudian teman atau pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain dan identitasnya berhasil atau sukses, tetapi ini masih kontrol dari luar, bukan dari dalam si anak. Kemudian untuk yang ketiga, untuk selanjutnya yang kelima, manajer ini menghargai diri sendiri, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Kemudian yang pertama untuk menghukum, guru berbuat menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk selanjutnya, posisi teman. Kita menganggap siswa itu teman. Itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung, kemudian pemantau menghitung dan mengukur kesalahan si anak tersebut. Kemudian sedangkan manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk guru berkata di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ketika kita menjadi penghukum. Ketika kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu adalah kita membuat si anak merasa bersalah karena kita jadi stres, membuat dia bersalah. Kemudian di posisi teman, ayolah lakukanlah demi ibu. Seperti kita bicara ke teman kita atau anak berbicara dengan temannya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh atau apa loh. Jadi ini adalah posisi teman. Sedangkan pemantau, apa peraturannya? Apa peraturannya? Bisa dia memakai sepatu hitam. Apa peraturan kita? Ini adalah posisi pemantau. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini? Kita yakini apa? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian untuk hasilnya, si penghukum ini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena takut hukuman, anak akan memberontak dan menyalahkan orang. Dia melakukan sesuatu karena apa? Karena ibunya nerima atau apa? Dia akan berbohong. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, hasilnya dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Karena udah kita salahkan dia. Kemudian di posisi teman akan membuat dia ketergantungan. Ketergantungan karena dia merasa kita teman dia akan bergantung kepada kita. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia akan mematuhinya bila ada kita di belakang kita, dia akan berbuat sesukanya. Kemudian untuk manajer yaitu menguatkan pribadi. Kenapa dia menguatkan pribadi? Karena yaitu tadi menghargai diri sendiri. Kemudian untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini kita sudah tidak dianggap di posisi penghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Kemudian untuk selanjutnya, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini di posisi penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Karena apa? Karena dia udah disalahkan, maka dia akan meminta maaf. Kemudian untuk selanjutnya, di posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang, bukan dengan keikhlasan. Berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian untuk posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dengan kesadaran dirinya, dia ingin merubah. Kemudian yang selanjutnya, dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Ini adalah penghukum. Besoknya dia akan mengulangi kesalahan. Kenapa? Toh cuma dihukum, cuma hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Dia selalu disalahkan. Dia jadi tidak percaya diri lagi. Dia merasa rendah diri. Kemudian di posisi teman, dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena dia akan, kalau ada apa-apa dia akan mencari kita. Dapat dimengerti ya? Kemudian di posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi akan melakukan sesuatu tergantung pada hadiahnya. Kemudian untuk selanjutnya, mengevaluasi. Untuk manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ada pertanyaan untuk yang 5 posisi kontrol ini? Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari keyakinan kelas, dan saya harapkan semua kita akan membuat keyakinan kelas di kelas yang kita masuk nanti. Kenapa keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bu Risna, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan itu lahir dengan adanya kesepakatan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan dalam kelas. Ya, benar sekali. Kalau peraturan? Peraturan Dibuat yang kesepakatan bersama. Ya benar sekali. Jadi kalau peraturan itu dimunculkan dari satu arah. Peraturan, misalnya kita membuat peraturan di kelas, yang kita hadirkan peraturan itu dari guru tanpa kesepakatan dulu dengan murid. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini harus berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Kita buat bersama-sama dengan murid. Dengan kesepakatan bersama akan lahirlah keyakinan kelas. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jangan kita lihat peraturannya wajib memakai helm, tetapi kita lihat keyakinan kita. Mengapa kita memiliki peraturan itu? Untuk apa peraturan memakai helm itu? Untuk keselamatan. Jangan kita lihat dari peraturan. Kalau kita lihat dari peraturan, maka kita akan merasa terpaksa dan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita tidak akan nyaman melakukannya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau telat, maka akan tertinggal materi yang disampaikan. Jadi akan merugikan kita. Dapat dimengerti kan? Jangan kita lihat dari peraturan dari apa juga? Dari keyakinan. Kemudian untuk mendukung motivasi
intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nilai keyakinan kelas ini yaitu untuk memunculkan nilai-nilai dalam diri kita sehingga menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu dengan ikhlas tanpa adanya peraturan dan paksaan. Dapat dimengerti ya? Selanjutnya, keyakinan kelas dalam membentukkan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak ada anak yang tidak diletakkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga sekolah. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah. Ada nanti yang bisa dipertahankan, ada yang harus diperbaharui. Dimengerti ya? Kemudian kita lihat di sini yang manakah keyakinan kelas, yang mana peraturannya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita perhatikan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Di sini ada rasa tanggung jawab. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau tanggung jawab itu berasal dari dalam diri anak, tetapi ini peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Jadi di sini dapat dimengerti ya, yang mana peraturan, yang mana keyakinan kelas. Semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Untuk selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan dengan menghukum, bukan dengan menyalahkan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikemukakan oleh Gosen di tahun 2004. Kemudian selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan cara apa? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk yang kedua, segitiga restitusi ada validasi tindakan salah. Bagaimana caranya? Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi si anak melakukan hal tersebut pasti ada alasannya.
kebutuhan yang belum terpenuhi seperti yang kita kita diskusikan tadi, kebutuhan dasar manusia. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan dalam menanyakan keyakinan? Yang pertama, murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam si anak. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan melihat di sini. Coba perhatikan, menstabilkan identitas. Bagaimanakah menstabilkan identitas itu? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Jangan udah dia membuat salah, oh kamu ini, kamu udah salah. Nggak boleh kita begitu. Kemudian yang selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Ini untuk anak yang bertengkar. Kemudian siapa yang salah, bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya, validasi tindakan salah, yaitu dengan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti yang saya katakan tadi, 5 kebutuhan dasar, yaitu apa? Kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Kasih sayang, kebebasan. Pokoknya 5 kesalahan itu, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Kalau ada anak yang merasa melakukan kesalahan, pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus meninjau. Guru berkata, di validasi tindakan salah ini, guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini bagi si anak yang bertengkar bersama temannya. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Untuk menanyakan keyakinan. Atau segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi kita kan udah membuat kesepakatan kelas. Jadi nilai apa yang dia langgar? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita ucapkan di menanyakan keyakinan. Untuk lebih lengkapnya, mari perhatikan praktek restitusi yang telah saya praktekkan bersama Isna Raya beberapa hari yang lalu.
Demikian praktek restitusi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu bersama siswa. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan dari apa yang saya paparkan tadi? Tidak ada ya. Jadi pembelajaran apa setelah saya memaparkan tentang budaya positif ini? Bagaimana perasaan ibu-ibu? Sangat Sudah lebih mengerti. sangat memotivasi, sehingga kami ingin mencoba Untuk melaksanakan. Insya Allah ke depan kita akan mempraktekkan segitiga restitusi ini di kehidupan kita ya. Tidak ada lagi yang namanya hukuman. Insya Allah ya. Kemudian kalau kita lihat dari posisi kontrolnya, kita di posisi mana kita selama ini? Memberi hukuman. Penghukum. Rata-rata penghukum ya. Semoga ke depan kita berada Insya di Allah posisi berubah. manajer. Ya. Insya Allah. Berubah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk antusias kawan-kawan hari ini. Terima kasih Sama-sama. telah menyimak paparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tapi terus kita bergerak ya bersama GDP kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pelajaran matematika. Apa kabar semua hari ini? Baik. Jadi ada yang nggak datang hari ini nak? Ada. Siapa yang nggak datang? Kenapa nggak datang? Sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh ya. Jadi untuk hari ini sebelum saya mulai pembelajaran matematika, terlebih dahulu kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas itu? Nah, jadi pernah buat ya di SD. Bagi yang belum kenal dengan yang namanya keyakinan kelas atau belum tahu tentang keyakinan kelas, ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Hari lihat ini ada dua pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kita menggunakan helm ini. Itu peraturan. Selain dari peraturan, untuk apa kita gunakan helm? Biar aman. Jadi nanti nilai-nilai yang kita butuhkan yaitu aman dan selamat. Itu yang kita pikirkan. Jangan kita pikirkan ke peraturan. Kalau peraturan bisa jadi kalian itu terpaksa ya, terpaksa. Tapi kalau kita ingat ke nilainya biar aman, terpaksa nggak? Enggak. Begitu juga nanti kita buat peraturan keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi nilai-nilai yang keluar itu nanti yang dari diri kalian, bukan karena keterpaksaan. Ngerti? Kemudian pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu apa mencuci tangan dan menggunakan masker? Dari virus COVID. Iya. Terus apa lagi? Yang kesimpulannya untuk kesehatan, biar bersih. Jadi jangan kita lihat dari peraturannya, kita lihat nilai yang kita
adalah keyakinan. Kemudian, apa itu keyakinan? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kenapa ditulis begini? Kenapa universal? Karena semua orang ingin nilai-nilai kebajikan, ya enggak? Mau dia suku Aceh, mau dia suku Jawa, mau dia suku Batak, suku apapun dia ingin aman, pokoknya tadi ingin sehat. Ingin apa lagi? Nilai apa lagi yang kita bicarakan tadi? Ingin rapi. Mengerti? Selanjutnya. Jadi untuk membentuk keyakinan itu bagaimana? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih sempit kan, yang dibuang ke tok sampah. Tetapi kalau di keyakinan apa? Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu nggak mesti buang sampah pada tempatnya. Apalagi menjaga kebersihan lingkungan juga tanggung jawab. Apalagi mengerjakan PR juga tanggung jawab. Mengerti kan? Kemudian keyakinan kelas yang kedua yaitu keyakinan kelas yang harus ditawan berupa pertanyaan-pertanyaan universal seperti yang tadi. Berarti kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Buang kan makna positif, paham ya? Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hanya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak memberatkan ya. Bisa diterapkan di sekolah, bukan di luar sekolah juga kita buat di sini. Mengerti? Kemudian selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti Ibu akan membagikan kertas pocket, kalian isi nanti, kemudian kalian tempelkan di sini. Kita lihat keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan kita buat. Berarti kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak permanen. Nanti dari waktu ke waktu kita tinjau kembali mana yang ingin kita ubah, mana yang tetap, mana yang ingin kita tambah. Berarti selanjutnya tugas kalian ini, buatlah 3 keyakinan kelas yang kalian yakini secara individu, tempelkan pada tempat yang sudah disediakan di sini. Ibu akan membagikan kertas pocket. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif
kolaborasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sudah terkumpul semua kalimat positif dan sudah kita simpulkan beberapa keyakinan yang kita peroleh, yaitu saling menghargai, tanggung jawab, keamanan, kesehatan, dan berkomitmen. Inilah keyakinan kelas kita selama 1 semester ini, atau kita tinjau lagi nanti mana yang bisa kita kembangkan dan mana yang masih kita pertahankan. Ngerti? Ada pertanyaan kali ini? Ada pertanyaan nggak? Nah, ini adalah keyakinan kelas kita dan akan kita laksanakan, kita jaga, kita ikuti bersama ya. Bergerak, berbagi